Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsya Fadilah, NPM 202010225231. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek yang saya buat dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Inventaris Barang Berbasis Web pada PT Novatama Solusi Teknologi. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah OAD dengan dosen pembimbing Pak Wawon Priyatna. Bisnis proses, yaitu sistem berjalan. Yang pertama, observasi. 1. Karyawan produksi membuat surat permintaan barang. Yang kedua, admin gudang menerima surat permintaan barang. Yang ketiga, admin gudang mengeluarkan barang sesuai permintaan karyawan produksi. Yang keempat, karyawan produksi menerima barang keluar. Yang kelima, admin gudang mencatat barang keluar. Yang keenam, admin gudang menerima barang masuk. Yang ketujuh, admin gudang membuat rekapan barang masuk dan barang keluar. Yang kedelapan, kepala gudang menerima rekapan hasil stok barang. Yang kesembilan, admin gudang membuat laporan stok barang. Yang kesepuluh, direktur menerima laporan hasil seluruh stok barang dan keluar masuknya barang. Yang 11, direktur menyetujui. Usulan. Pertama, user membuka halaman web. Yang kedua, user memasukkan username dan password. Yang ketiga, sistem melakukan proses autentifikasi login. Jika salah, balik lagi ke masukkan username dan password. Jika benar, lalu user masuk ke tampilan menu utama. Yang kelima, user melihat dan memilih data inventaris barang. Yang keenam, user mengisi data peminjaman barang yang akan dipinjam. Yang ketujuh, sistem melakukan pengecekan data peminjaman. Apakah benar atau tidak. Yang ke-8, sistem melakukan penyimpanan data peminjaman. Yang ke-9, admin gudang menyetujui atau approval. Yang ke-10, admin gudang mengeluarkan barang. Use case. Di sini karyawan bisa login. Loginnya menggunakan user. Jika benar, lalu user masuk ke halaman tampilan home. Di home ini ada barang dan ruang. Setelah karyawan mengklik barang, include-nya karyawan menginput masuknya barang sesuai apa yang ingin dipinjam. Jika ruang, include-nya itu dia hanya bisa memastikan barang masuknya ke ruangan, entah itu ruang HRD, manajer umum, atau arsip. Admin gudang juga bisa login. Dia menggunakan user juga, masuk ke tampilan home, barang. Cuman kalau admin gudang ini tidak bisa menginput masuknya barang. Dia langsung membuat rekapan barang dan bisa memastikan barang masuk ke ruangan. Kepala gudang bisa login. Cuman di kepala gudang ini dia menggunakan admin. Setelah itu include-nya barang. Dari barang, si kepala gudang ini menerima rekapan masuknya barang dari admin gudang yang sudah dibuat. Untuk direktur langsung menyetujui ketika peminjaman itu benar. Diagram activity, inventaris barang. Karyawan login, lalu memasukkan username dan password. Memeriksa, jika salah balik lagi, jika benar, lalu aplikasi menampilkan halaman utama.
Lalu karyawan menginput keluar masuknya barang, admin gudang melihat dan membuat rekapan keluar masuknya barang yang telah diinput oleh karyawan. Setelah itu, kepala gudang menerima rekapan keluar masuknya barang dari admin gudang. Sequence diagram. Karyawan melakukan login dan menginput keluar masuknya barang. Yang pertama itu karyawan masukkan username dan password. Setelah login berhasil, validasi username dan password. Di sini ada validasi lagi, tampil atau melakukan pencarian sesuai apa yang ingin dicari oleh karyawan. Lalu diinput masuknya barang dan admin gudang membuat rekapan masuknya barang. Lalu sistem melakukan simpan data. Sequence diagram admin gudang memastikan barang sudah masuk ke ruangan. Admin gudang sama masukkan username dan password. Validasi username dan password. Validasi dulu apakah benar atau tidak. Lalu tampil ada pencarian. Nah, si admin gudang ini memastikan barang masuk ke ruangan. Lalu simpan data. Kelas diagram. Yang pertama itu ada login dengan atribut ID user, nama user, username, password, level. Metodenya ada create, edit, delete. Ada output dengan atribut ID item, nama item, jumlah, tujuan, tanggal. Metodenya ada create, edit, delete. Stok barang. Atributnya ID item, nama item, jumlah, supplier. Metodenya cetak. Permintaan barang. Atributnya ID item, nama item, tanggal, jumlah, status. Metodenya create, edit, delete. Inputnya dengan atribut ID item, nama item, jumlah, tanggal. Dengan metode create, edit, delete. Deployment diagram. Aplikasi inventaris barang. Aplikasi inventaris input barang dan output barang. Untuk user bisa menggunakan HP atau laptop. Di sini dengan menggunakan aplikasi tambahan Apache, MySQL, dan DB barang. State macet diagram. Yang pertama, state macet diagram login. Halaman login, lalu mengisi username dan password. Validasi username dan password jika benar ke halaman utama atau home, jika salah melakukan halaman login lagi. Yang kedua, state macet diagram karyawan melakukan login dan menginput keluar masuknya barang. Yang pertama login, validasi username dan password jika benar ke halaman utama atau home, jika salah balik lagi ke login. Lalu dari home itu ada dua, yaitu yang pertama barang. Barang itu langsung menginput masuknya barang. Jika ke ruang, itu mengecek masuknya barang ke ruangan. Yang ketiga, state macet diagram admin gudang. Melakukan login, membuat rekapan keluar masuknya barang, dan memastikan barang masuk ke ruangan. Yang pertama itu ada login, validasi username dan password, sama. Jika salah kembali ke login, jika benar ke home. Lalu di home ini ada barang dan ruang. Tapi beda di sini, admin gudang ini membuat rekapan masuknya barang. Di ruangan ini, admin gudang memastikan masuknya barang ke ruangan. Itu bisa ke HRD, manajer umum, dan arsip. Yang keempat, itu ada state macet diagram kepala gudang. Tujuan untuk menerima hasil rekapan keluar masuknya barang. Yang pertama, login, sama validasi username dan password.
Cuman kalau kepala gudang menggunakan akun admin. Setelah berhasil benar, maka halaman utama atau home, lalu ke barang, lalu menerima rekapan keluar masuknya barang dari admin gudang. Yang kelima ada state machine diagram director. Tujuannya untuk melihat rekapan keluar masuknya barang dan menyetujui. Yang pertama login, validasi username dan password. Jika salah, balik lagi ke login. Jika benar, menampilkan tampilan home atau halaman utama. Lalu barang, lalu melihat rekapan masuknya barang dari admin gudang dan kepala gudang. Jika sudah, direktur menyetujui. Jika benar atau ya benar, pokoknya lalu direktur menyetujui. Di sini ada interface aplikasi, tampilan menu login, inventaris barang. Ini tampilannya inventaris barang. Di sini ada user login. Masukin username, jika tidak ada lalu buat dulu. Setelah udah login, ini menampilkan halaman utama nih. Di sini ada home, barang, kategori, kondisi, dan ruangan. Tampilan halaman utamanya. Lalu sini ada halaman menu halaman barang. Nah, di sini ada barang yang sudah saya coba berhasil. Ada kursi, printer, komputer, dan sofa. Ini yang saya sudah coba hasilnya. Lalu ada menu halaman kategori pada inventaris barang. Nah, di sini ada kategori yang saya sudah coba. Yang pertama itu ada furniture, yang kedua ada barang elektronik. Nah, ini di sini sesuai permintaan dari karyawan, nanti munculnya ada ID kategori. Yang pertama, ID kategori ini berapa jumlah yang ingin diminta, lalu keluar kategorinya. Di sini bisa diedit, ada di delete, atau bisa juga dilihat entah dari kondisi atau gambar barang tersebut. Lalu di sini ada menu halaman kondisi pada inventaris barang. Yang pertama di sini ada ID kondisi. Di sini dicari dulu ID kondisinya berapa. Lalu di sini muncul kondisi barang tersebut, entah ada rusak berat atau rusak ringan atau baik. Menu halaman ruangan pada inventory barang. Nah, di sini bisa dilihat dari ada di ruangannya juga. Yang saya sudah coba di sini saya masukkan ID ruangan 5. Di sini menemukan ruangan HRD di ruangan 5. Di ruangan 4 itu ada ruangan arsip. Di ruangan 3 itu ada ruangan umum. Ruangan 2 itu ada ruangan kepala bidang. Ruangan 1 itu ada ruangan manajer umum. Yang ketiga yaitu selanjutnya ada bab 3 penutup. Kesimpulan, melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, perancangan sistem informasi persediaan barang dapat mengurangi kesalahan dalam pencatatan persediaan barang di PT Novamata Solusi Teknologi. Yang kedua, dengan diimplementasikan sistem informasi persediaan barang di PT Novamata Solusi Teknologi akan banyak membantu dan memudahkan dalam pencatatan, pengeluaran, dan pemasukan barang. Ada saran? Berdasarkan hasil dari aplikasi inventaris barang yang saya buat, masih banyak kekurangan dan masih banyak membutuhkan pengembangan lebih lanjut demi tercapainya sistem yang sesuai dengan pembangunan dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan untuk kedepannya. Sekian dari presentasi
Saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.